Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Sebelumnya, perkenalkan saya Lilia dengan NIM 146246006 dari kelas A Teknik Informatika semester 2 Universitas 17 Agustus 1945. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari evaluasi akhir semester, atau nanti saya akan membuat video dari awal pembuatan untuk soal yang diberikan pada evaluasi akhir semester mata kuliah pemrograman perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Firdaus, ST.M.Com. Program menu nanti akan saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana tujuannya ini untuk mengelola data customer dan juga untuk mengelola data pembelian menggunakan file txt di dalam folder yang akan saya buat. Oke, sebelumnya video ini saya buat pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Saya akan tunjukkan soal yang diberikan. Ini UAS. Ini di sini sudah terlihat. Evaluasi akhir semester periode genap 2024-2025. Mata kuliah pemrograman perangkat lunak dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Firdaus, STM.Com, dan sifat evaluasi akhir semester ini terbuka. Di sini ada petunjuk atau ketentuannya, yaitu pertama, dikerjakan dengan hati-hati dan teliti. Kedua, dikumpulkan dalam bentuk satu PDF, di mana PDF ini berisi source code, screenshot hasil, serta link YouTube. Nanti akan diurutkan yang lebih dahulu yaitu source code, kemudian screenshot hasil dari source code tadi, kemudian yang terakhir yaitu link YouTube-nya. Nah, yang ketiga ini diminta untuk membuat video saat menjelaskan source code. Tapi nanti saya akan buat dari awal pembuatan code sehingga lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Kemudian wajah harus muncul pada video pada saat menjelaskan. Di sini saya sudah menampilkan screen record. Yang terakhir yaitu masukkan video pada YouTube minimal 60 menit. Nanti akan saya masukkan di dalam channel YouTube minimal 60 menit. Langsung aja kita ke soalnya. Yang pertama kita diminta untuk membuat menu untuk file pembelian.txt. Jadi nanti kita akan membuat file pembelian.txt. Jadi mungkin kita menggunakan import untuk memasukkan semua data. Di sini file pembelian.txt akan dibuat di dalam folder nanti akan kita kerjakan bersama. Dimana file ini, file pembelian.txt, mempunyai dua menu. Yang pertama, masukkan data, lalu yang kedua untuk menampilkan semua data. Jadi yang data yang sudah dimasukkan akan ditampilkan di menu kedua. Dan di menu pertama, masukkan data pembelian, ada ketentuannya. Di mana ini? Bisa dilihat. Ketentuannya yaitu ada nomor KTP, ada merek, ada tipe, ada tahun, dan juga harga. Setelah selesai memasukkan atau input ini semua input yang diharuskan, maka akan
Ditanya mau disimpan atau tidak. Kalau iya berarti tersimpan. Maka nanti setelah tersimpan, data akan masuk ke dalam file pembelian.txt. Setelah ditekan simpan, ya, baru masuk ke dalam file pembelian.txt. Kemudian untuk yang kedua ini, menu kedua yaitu untuk menampilkan semua data pembelian. Outputnya harus seperti ini, yaitu ke bawah, nomor KTP ke bawah, merek ke bawah, itu ke bawah, tahun ke bawah, harga ke bawah ini, sehingga urut, urut, dan output tampilan ini ada di file pembelian.txt, karena tadi input data pembelian ini dimasukkan ke dalam file, yaitu file pembelian.txt. Selanjutnya itu membuat menu untuk file customer.txt. Jadi di customer.txt ini ada 5 menu. Sedangkan tadi di mana? Di pembelian.txt hanya 2 menu. Dimasukkan dan juga tampilkan. Sedangkan di customer.txt harus ada 5 menu. Nah itu masukkan data customer, kemudian tampilkan semua data customer. Yang ketiga yaitu untuk hapus data customer. Keempat untuk cari customer sesuai nomor KTP. Nanti juga di menu ketiga ini hapus data customer menggunakan nomor KTP juga. Karena nomor KTP semua ada di semua data. Saat pembelian memasukkan nomor KTP, saat menambah customer menggunakan nomor KTP. Cari sesuai nomor KTP ini. Kemudian yang kelima itu untuk cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Jadi pembelian ditambah customer. Siapa siapa yang beli, lalu beli apa. Nah, ini diurutkan sesuai nomor KTP. Dan ini sudah diberikan tanda kurung. Bahwasanya bagian ini cari pembelian customer sesuai nomor KTP, yaitu customer ini beli apa, customernya siapa, belinya apa, harus bisa. Karena di dalam kurung ini yang paling penting. Karena ini memang menggabungkan dua file, yaitu file pembelian dan juga file customer.txt. Tapi semua menu juga harus bisa. Karena kalau tidak bisa, ini juga menu kelima ini juga tidak bisa dijalankan. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana tampilan dari beberapa menu ini, kelima menu ini, pada file customer.txt. Yang pertama, tampilan untuk menu masukkan data, menu pertama nih. Ini saat masukkan data harus ada nomor KTP, harus ada nama, alamat, dan juga kelamin. Seperti ini. Ini cuma contoh 1111 Andi Bratang, ini hanya contoh. Kemudian ada ini, simpan ya atau tidak. Seperti yang tadi, contohnya. Contoh untuk masukkan data pembelian. Sama seperti menu masukkan data customer ini. Sama-sama disimpan. Nah, sama-sama juga. Kalau disimpan, masuk ke dalam file. Maksudnya ke dalam file apa? Ini, customer.txt. Karena ini masuk ke dalam menu,
untuk file customer.txt. Kalau ini yang pembelian, maka masuknya ke file pembelian karena sudah diinputkan atau ada di menu file pembelian. Oke, kemudian outputnya untuk tampilan semua data yang sudah dimasukkan. Jadi orangnya siapa itu sudah dimasukkan, sudah diinput, outputnya keluar di menu kedua. Jadi kita masukkan data itu di menu pertama, kemudian tinggal lihat nih apa yang sudah kita masukkan di menu kedua. Ini outputnya, tampilannya sama seperti ini, sama seperti tadi data pembelian, outputnya sama ke bawah sama. Hanya yang beda itu kalau customer ada nama, ada alamat, dan juga kelamin. Sedangkan pembelian ada merek, tipe, tahun, harga. Ini keduanya sama mempunyai nomor KTP. Sama-sama harus ada nomor KTP. Oke. Kemudian selanjutnya menu ketiga, hapus data customer. Jadi ini tidak dijelaskan soalnya bagaimana, tapi akan saya masukkan datanya atau menghapus data menggunakan nomor KTP, sehingga nomor KTP yang diinputkan itu menghapus data yang saya inginkan. Jadi nanti akan ada outputnya bahwasannya data berhasil dihapus. Nah, langsung aja kita ke menu keempat, yaitu mencari customer sesuai nomor KTP. Sini. Nih. Contohnya ini, misal kita masukkan nomor KTP, misalnya 111, nanti outputnya langsung keluar data berhasil ditemukan. Data berhasil ditemukan, terus apa yang ditemukan? Ketemu di sini, yaitu nomor KTP-nya 111, namanya Andi, kemudian alamatnya Brata, jenis kelaminnya pria. Lalu menu terakhir, ini yang paling penting, yaitu menu cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Ini cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Jadi cari customernya siapa, belinya apa, ini yang harus bisa. Ini yang paling penting. Kita lihat bagaimana tampilannya. Saat masukkan nomor KTP, misalnya kita masukkan 111, nanti keluar nomor KTP-nya berapa, namanya siapa, alamatnya apa, mereknya apa, tipenya apa, tahun berapa, harganya berapa. Jadi beli apa, namanya siapa itu nanti langsung ketahuan. Nah, di sini dijelaskan juga program ini mencari pada dua file, yaitu file customer dan juga file pembelian. Nih, di customer menggunakan menu untuk menggunakan data. Pada customer menggunakan data nomor KTP, nama, dan juga alamat. Sedangkan untuk pembelian menggunakan data merek, tipenya apa, tahun berapa, dan juga harganya berapa. Langsung aja saya masuk ke pembuatan file. Di sini saya masukkan file baru, folder, saya buat langsung saja folder. Di sini saya tulis UAS. UAS. Lalu saya buat txt. Saya beri nama pembelian. Oke. Kemudian saya buat lagi file txt dengan nama customer.
customer. Oke. Lalu karena nanti saya mau import, jadi saya menggunakan tiga file Python. Yaitu yang pertama untuk customer, kedua untuk pembelian, lalu yang terakhir itu untuk mainnya atau utamanya, di mana nanti kita menjalankan program itu di bagian main atau utamanya. Langsung aja Ibu, masuk ke Python, saya minta buat file baru, new file, saya minta run dulu, kita akan kita masukkan ke, atau filenya kita save, kita masukkan ke yang tadi saya buat, di sini, kita buat dulu customer-nya, sama Python. Oke, ini aja. Oke, kita save. Terus kita buat file baru lagi untuk si pembelian. Bukan untuk FC tapi Python. Kita save. Kita buat lagi. Biar sekalian kita save dulu. Saya tidak bingung. Di sini kita buat main atau utamanya untuk Python. Jadi dijalankan, semua menu dijalankan pada menu utama, yaitu di main. Yang pertama eh, kita atur dulu si customer. Si customer, jadi kan customer itu ada 5 menu tadi. Ada 5 menu, terus ada yang menu kelima itu sangat penting. Jadi kita ke customer dulu. Karena nanti yang diinputkan atau output pada menu kelima juga nanti di customer dulu. Jadi kita ini import S, import ini tadi ya. Import tag-nya. Lupa sebentar. Saya salah masukkan di sini. Karena di bagian customer dan juga ini kita buat folder baru aja supaya lebih gampang kita kasih data karena mereka data untuk customer dan juga pembeli. Jadi datanya itu ada di sini. Datanya akan dimasukkan di data. Jadi di dalam data ini ada data customer, ada data pembeli. Jadi kita ini dulu udah kita konfigurasi sih bukan customer dulu untuk langsung hitamnya aja. Customer, oke.
import S, jadi foldernya itu diimport jadi keseluruhan, lalu kita kasih tahu data folder di mana, foldernya itu di mana, jadi kita kasih nama data. D, ini jangan caps lock, karena namanya tadi nggak caps lock. Ini kasih tahu ini, bahasanya nama aja, lalu namanya customer, bener nggak ini? Customer, customer file, di file customer namanya, kita kasih tahu ini aspeknya atau tempatnya itu di mana, bagiannya yang mana, memasukkan, terus nama filenya apa, nama filenya tadi dengan customer, ini kirim ini ke, dan kita definisikan ini customer. Nah, jadi ini di dalam file di mana ini melihat benar apa enggak ini ada di mana di data folder ini. Kita pilih dulu ini, jadi ada dua true itu, kalau tidak itu ada misalkan di tab atau yang ada, di tab yang ada, data yang ada, ini customer file. Yang di ini kita kasih kedua, ini kita kasih kita open, open customer file lagi, ini ini turun, di sini kita masukkan password dari
ditampilin aja ada KTP-nya, namanya, nama, nggak usah kasih spasi, nama, alamat, ada kelamin atau jenis kelamin, maupun saya barisnya rapi, titik, oke. Jadi di sini kita inisialisasi customer file di dalam folder, data folder ini jika tidak ada di sini di dalamnya ada nomor KTP, nama, alamat, seperti itu. Jadi kita lanjut ke tambah customer. Kita lanjut juga yang biasa seperti yang di kelas seperti itu. Kita tambah customer. Di customer ini ada nomor KTP, bagaimana nomor KTP, lalu ada nama, lalu ada alamat, kemudian ada jenis kelamin, ini kita di situ aja. Dan kita ini option jadi ini itu sama sama sama. Dan kita ini tinggal kita add slide lagi, tapi menggunakan kurang karena kita masukkan data, isi data. Ini kita kasih apa? Ini sama seperti yang ini. Ini berarti kita tutup.
Untuk membahas tahun ini dulu, kita lanjut ke bagian ini kedua. Dan yaitu akan tulis tampilan customer. Kemudian kita akan yang keberapa? Ketiga, yaitu the hapus customer. Terus customer menggunakan ini nomor KTP. Ini, 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 kita masukkannya ini, ini, lain, ini, ketiga, lain Starship, nanti pindah ini, menjadi nanti lanjutkan nanti yang lain itu konteksnya
Selanjutnya aku berarti ke empat kelima. Satu, dua, tiga, empat. Itu cari customer sama-sama ini. Satu, dua. Kalau lebih rapi, ini sama kayak si hapus menggunakan nomor KTP. Jadi kita langsung ambil sini, ambil data ini, copy, kita open customer file. Jadi ini kita kasih next, untuk skip header ini, untuk skip ini, yang nggak perlu di skip. Tapi menggunakan file, menggunakan ini, ambilkan customer, ini di next. Di, ini apa, tinggal tinggalin yang nggak perlu dan mencari yang diperlukan. Oh, kalian isi data sama dengan kita isi sama bahasa isi langsung ke line strip. Kita isi form tanya email berarti nomor KTP. Itu file atau data dari si customer .txt. Nah, kita jalankan. Kita nomor. Oke, kita sama nama. Tom. Nomor. Nomor.
Hmm. 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 Balik dulu sih, Mas. Lagi tak open. Kapan itu kita kali saya coba lihat dulu sih. Oke, cari tahu yang apa ini yang tidak bisa dijalankan. Karena tadi saya lupa bahwasanya kita sudah saya sudah bilang nanti akan dijalankan di menu main saja atau file item yang main yang ini nanti dijalankan di sini. Sedangkan ini untuk fungsinya saja. Terus, sebelumnya berarti yang diajarkan di kelas oleh Pak Firdaus. Nah, ini saya akan lanjutkan ke codingan selanjutnya untuk coding pembelian. Lanjutnya ke pembelian sekitar lanjut ke sama seperti tadi seperti tadi sama karena import data dari folder yang sudah dibuat dan sama seperti tadi kita pipis aja di sini.
Ganti pembelian, membuka pembelian, ya. Yang ini kita ke menu, dua menu tadi, yaitu masukkan data sama, tapi sebelumnya kita visualisasi dulu sih pembelian, atau file pembelian. Nah, kita tes lagi dari si customer ini, 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 di sini, ini kita lihat dulu. Ini kalau ini gunakan nomor KTP, kemudian merek, ada lagi tipe, kemudian telepon, dan harga. Price untuk apa tadi? Untuk kerapihan. Saya garisnya rapi. Kemudian kita langsung ke ini aja, menu pertama, itu desk, tanda, penulisan, ya, gunakan nomor KTP, merek, ya tipenya apa, langsung jual harga. Oke. Hmm, sama kayak FC ini di customer. Hmm, hmm, KTP, merek, tipe, hmm, kemudian harga. Ini label yang udah langsung ke menu sini. Tadi itu ini tampilkan data, tampilkan data si pembeli.
Ini data pengembangan. Positif lagi dari si customer. Di sini kita lihat lalu cari pembelian juga kita tambahin. Ini itu saja. Kita tambahkan sendiri. Cari pembelian. Saya namanya KTP. Akan hmm, ini yang di copy paste, caranya di sini. Oke, udah ini tambahkan sendiri. Selanjutnya kita ke ini aja langsung ke mainnya. Ini kita masukkan beberapa fungsi buka temannya. Jadi untuk menggabungkan itu kita gunakan import. Import tanah, juga import sih pembelian. Yang definisi, ini menu, tempat menu. Standar buat ini, file. Ini kita copy paste. Ini terus print. Ini cuma untuk tampilan. Ini untuk tampilan aja. Semuanya udah kita pasang. Ini untuk
Oke, dan saya langsung copy paste saja supaya nggak lama. Hmm, langsung saya ini dari sini, dari sebelumnya. Saya tidak terlalu lama. Oke, lama. Karena di sini, hmm, saya cuma tulis ininya tadi, background untuk fungsi minimum kita ubah. Kita pilihan satu, kita kasih fungsi ini, nomor KTP, nama ini, seperti ini. Samakan semua aja, dan lebih rapi. Gitu. Ini, samakan ke sini supaya nanti rata. Dan ulang ke satu, dua, tiga. Oke. Selanjutnya alamat, hmm, dua, tiga. Oke. Selanjutnya kita ini ke misalnya. Kalau kerja nggak benar kita udah lagi. Untuk yang kedua, hmm,
Terus sekarang saya hmm, ini langsung aja saya copy paste dari catatan dan tidak terlalu lama. Hmm, 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 saya tetap menu ketiga untuk hapus customer ini menggunakan nomor KTP yang dihapus. Kalau tidak ada berarti data tidak ditemukan. Empat ini untuk masukkan nomor KTP. Ini untuk mencari data customer. Kalau ditemukan nanti menggunakan kamu. Jadi nama, nama. Kelima ini untuk pembeli. Bisa memasukkan nama pembeli atau memasukkan data pembeli. Untuk memasukkan data pembeli dengan input KTP dan lain-lain. Kemudian yang keenam ini hanya untuk menampilkan pembelian. Jadi data dari pembeli itu ditampilkan.
Nah, ini yang ke-7. Yang utama yaitu untuk menggunakan dua file customer dan juga pembelian. Ini bisa keduanya menggunakan nomor KTP yang utama. Di sini nomor KTP diminta untuk input nomor KTP. Kemudian akan tampil nama, alamat, merek, tahun, sini, customer, beli. Ini kalau tidak ada data tidak ditemukan. Nah, lainnya kalau pilih 0 itu menu ke 0, menu 0, maka akan keluar dari program. Kalau pilih yang lain, pilihan tidak valid. Contohnya misalnya pilih 8, tidak ada. Jadi tidak valid. Ini namanya. Untuk menu. Jadi kalau belum belum penuh berarti belum selesai programnya. Masih dijalankan terus. Menu utama akan terus muncul. Dari sini kita coba jalan kan. Bentar. Sudah saya coba gunakan. Atau coba orang ini. Lagi. Sekarang saya lihat lagi. Ternyata di bagian ini. Pembelian file. Ini sebelumnya saya spasi. Jadi terpisah. Padahal ini kan tidak boleh. Harusnya terhubung. Nah, di sini. Lalu coba kita jalankan lagi. Kita jalankan di mulai taruhan keluar menu utama. Kita diminta untuk pilih menu. Saya coba satu-satu ya. Pertama masukkan data customer, nomor KTP 1, nama Lydia, terus alamat tulis. Terus kelamin wanita. Oke, kita masukkan data yang banyak. Saya bisa kita bandingkan. Oke, kita masukkan satu lagi. Nama. Kita coba menu kedua. Setelah tadi masukkan daftar, kita coba menu kedua. Ya, coba dulu saya lebih banyak. Hmm,
Hmm, ya, nanti. Bisa di sini aja. Hmm, kita lihat. Ini akan saya tunjukkan hasilnya. Jadi sudah kita masukkan beberapa. Jadi kita lihat tampilannya yang tadi kurang kurang rapi, saya rapikan. Jadi seperti ini, berbaris. Oke, langsung aja ke menu ketiga, hapus data customer, nomor KTP yang ingin dihapus, kita kasih ke tiga. Data berhasil dihapus. Coba kita lihat lagi. Di sini sudah tidak ada. Kemudian kita cari customer. Kita cari dua, kita ditemukan. Tuh, Charlie datang juga wanita. Kemudian kelima, masukkan data pembelian. Nomor KTP-nya ini kita kasih Charlie. Mereknya apa? Toyota. Kemudian tipenya apa? Seperti ini. Tahun 2019. Tipenya 23 juta. Hmm. Tentang ini. Hmm. Sekarang lagi sih. Ini suka yang tadi. Hmm. Nah, kita lanjut lagi ke menu 5. Kita coba lagi. KTP-nya dari dua. Nomor rekening.
Anda tipenya next. Ini. Kemudian kita coba lihat datanya dapat. Hmm, setelah saya coba ternyata ini hanya memuat sebentar. Ini yang tadi kita masukkan sudah ada. Ini. Oke. Kemudian untuk fungsi terakhir yaitu cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Ini yang paling penting kita coba tutup. Nomor KTP-nya kita coba masukkan di bawah. Kita coba lihat di sini. Nomor KTP-nya 2, nama Shelly, alamat data, merek Honda, tipenya MX, tahun 2019, harganya 23. Menu customer, lalu file pembelian. Sudah tergabung, sudah sama, sudah berhasil. Jadi semua fungsi sudah berjalan dengan baik dan, menu ketujuh sudah selesai dijalankan dengan baik. Semua menu juga sudah bisa dijalankan dan berfungsi dengan baik. Ini lihat, maka coding sudah selesai. Hmm, baik. Untuk kegiatan evaluasi akhir semester, mata kuliah pemrograman perangkat lunak sudah selesai saya laksanakan pada Kamis 3 Juli 2025. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Firdaus STMKOM yang sudah mengajari saya selama 1 semester ini dan juga sudah membantu saya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.